warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desianti, mahasiswa Politeknik Kemenkes Kendari, jurusan D3 Kebidanan, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan dan proses pembentukan urin. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan penting dalam melakukan ekskresi dan melakukan eliminasi sisa-sisa hasil metabolisme tubuh, dan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Sistem ini secara kontinu membuang dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Fungsi sistem perkemihan. Sistem perkemihan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan jumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepas renin. 2. Melakukan kontribusi stabilisasi pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi dengan memelihara ekskresi pengeluaran nutrisi tersebut pada saat proses eliminasi produk sisa, terutama pada saat membuang nitrogen seperti urea dan asam urat. Keempat, membantu organ hati dalam mendetoksikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih yang terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Cekungan ini disebut sebagai hilus renalis yang di dalamnya terdapat apek pelvis renalis dan struktur lain yang merawat ginjal, yakni pembuluh darah, sistem limfasik, dan sistem saraf. Besar dan berat ginjal sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya pada sisi yang lain. Ginjal lelaki relatif lebih besar ukurannya daripada perempuan. Ukuran rata ginjal dewasa adalah panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm. Dengan beratnya bervariasi antara 120 sampai 170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrus tipis yang mengkilat yang disebut kapsula fibrosa yang melekat pada parenkim ginjal. Kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang terdiri atas 3 lapis otot destruktor yang paling beranyaman. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yakni ruangan yang berdinding otot polos yang terdiri dari badan atau korpus yang merupakan bagian utama di mana urin berkumpul, dan leher atau kolum yang merupakan lanjutan dari badan yang berbentuk corong. Kandung kemih berfungsi untuk menampung urin dari ureter dan kemudian mengeluarkannya melalui uretra dalam mekanisme miksi atau berkemih. Kandung kemih mempunyai kapasitas maksimal dalam menampung urin, di mana pada orang dewasa adalah kurang lebih 300 sampai 450 mili. Kandung kemih pada saat kosong terletak di belakang simfisis pubis, pada saat penuh berada di atas simfisis, sehingga dapat dipalpasi atau diperkusi. Ureter. Ureter adalah organ berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke dalam kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20 cm, memiliki dinding yang terdiri dari atas mukosa yang dilapisi sel-sel transisional, otot-otot polos sirkuler dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan peristaltik atau kontraksi untuk mengeluarkan urin ke kandung kemih. Uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih melalui proses miksi. Uretra secara anatomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Uretra diperlengkapi dengan esfinkter uretra interna yang terletak pada pembatasan kandung kemih dan uretra.
serta esfinkter uretra eksterna yang terletak pada pembatasan uretra anterior dan posterior. Esfinkter uretra interna terdiri atas otot polos yang dipersarafi oleh sistem simpatik, sehingga pada saat kandung kemih penuh, esfinkter ini terbuka. Esfinkter uretra eksterna terdiri atas otot bergaris yang dipersarafi oleh sistem somatik. Panjang uretra pada pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang berfungsi sebagai saluran produksi, sedangkan panjang uretra pada wanita antara 3 sampai 5 cm. Perbedaan panjang inilah yang menyebabkan keluhan hambatan pengeluaran urin lebih sering terjadi pada pria. Urin merupakan cairan terkonsentrasi yang mengandung sedikit air dan berbagai produk sisa metabolisme untuk dibuang dari tubuh melalui urinasi. Urin di dalam tubuh apabila tidak dikeluarkan, maka produk sisa metabolisme akan menumpuk, selanjutnya akan menyebabkan disfungsi sistem tubuh. Pembentukan urin. Proses pembentukan urin dimulai dengan filtrasi jumlah besar cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai Bowman untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Hasil filtrasi dari glomerulus selanjutnya melewati proses penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring dan sisa-sisa cairan atau hasil filtrasi akan diteruskan ke piala ginjal. Proses penyerapan ini akan terjadi dalam tubulus ginjal. Urin yang berasal dari darah dibawa oleh arteri renalis masuk ke dalam ginjal. Langkah pertama proses pembentukan urin adalah ultrafiltrasi darah atau plasma dalam kapiler glomerulus berupa air dan kristaloid. Selanjutnya, di dalam tubuli ginjal disempurnakan dengan proses reabsorpsi zat-zat yang esensial dari cairan filtrasi untuk dikembalikan ke dalam darah. Selanjutnya melakukan proses sekresi, di mana proses sekresi tubulus ginjal dapat menyekresikan atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme sel-sel pembentukan asam dalam jumlah besar. Sifat fisik urin. Yang pertama, warna. Urin segar biasanya jernih dan menjadi keruh jika didiamkan, dan warna kuning pucat, kuning pekat jika kental. Yang kedua, bau. Urin memiliki bau yang khas. Berbau amoniak jika didiamkan, bervariasi sesuai dengan makanan yang dimakan. Ketiga, asiditas atau keadaan asam, atau alkalinitas, keadaan alkali. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5 dan biasanya 6,0 tergantung pada diet. Makanan protein tinggi akan meningkatkan asiditas, sedangkan diet sayuran akan meningkatkan alkalinitas. Keempat, berat jenis urin berkisar antara 1,001 sampai 1,035 tergantung pada konsentrasi urin. Yang dapat saya jelaskan dari sistem perkemihan dan proses pembentukan urin, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.